Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Nah, di malam hari ini seperti biasa kita akan mencoba untuk memprediksi untuk peda nanti di sirkuit Essen di Belanda ya guys ya. Sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu gimana ini kabar dulur-dulur kita, baraya-baraya kita yang dari Sabang sampai Merauke ya guys ya. Nah, besok kita akan menyaksikan untuk sesi pre-practice 1 untuk kelas Moto3 dan sesi practice untuk kelas Moto3 juga di jam 2 dan jam 6 sore ya guys ya, di jam 2 siang sampai jam 6 bukan sampai jam 6 sore. Jam 2 siang untuk sesi pre-practice 1 dan di jam 6 sore untuk sesi practice ya guys ya. Oke, setelah penampilan luar biasa kemarin di Brno, kini kita akan menuju ke Moto3 Sirkuit Essen Belanda ya guys ya. Nah, mungkin Veda juga dengan modal percaya diri kemarin juga di posisi start dari posisi ke-20 dan finish di posisi kelima ya guys ya, dan itu juga sudah sangat-sangat luar biasa ya guys ya. Mungkin besok juga kita akan live streaming untuk live tracking, ya seperti biasa ya guys ya, kita akan live streaming di jam 2 siang dan jam 6 sore untuk sesi pre-practice 1 dan sesi practice di sore harinya ya guys ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit, saya juga sambil melihat ya guys ya, dan seperti biasa kita tidak membuat video atau konten yang tidak tidak berdasarkan data dan fakta yang ada ya guys ya. Jadi saya biar tidak melenceng, saya juga sambil membacakan untuk data-data yang ada untuk di sirkuit-sirkuit untuk di sirkuit Essen Belanda ini ya guys ya. Nah, di sini sirkuit Essen Belanda ini dikenal salah satu sirkuit paling legendaris di kalender balap dunia. Karakter lintasan yang mengalir dengan banyak tikungan cepat yang sangat menuntut keberanian, konsistensi dan kemampuan menjaga kecepatan di tiap sektor. Nah, ini ya guys ya, maksudnya di tikungan cepat itu ya tikungan-tikungan terbuka yang masih bisa untuk Veda buka gas seperti biasa ya. Kecepatan Veda itu kan dia overtake gitu di tikungan-tikungan seperti biasa. Jadi satu poin plus untuk Veda karena di sirkuit Essen ini tikungan-tikungan masih dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya guys ya. Nah, di sini juga ketika melihat peluang Veda, jika melihat performa beberapa seri terakhir, Veda terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kemampuan overtaking yang luar biasa di Brno menjadi bukti kecepatan race pace Veda saat ini di level depan. Ya, mungkin kemarin juga kita maksudnya sudah bersama-sama melihat untuk di Brno Ceko kemarin, Veda yang harusnya start di posisi ke-8 menjadi start di posisi ke-20 dan alhamdulillah ya finish di posisi kelima ya guys ya. Nah, jadi jika Veda bisa melewati hal-hal yang saya akan sebutkan ini, mungkin nanti di race untuk di Essen ini mungkin hasilnya akan lebih baik ya guys ya. Apa itu? Kunci utama akhir pekan ini adalah kualifikasi yang lebih baik. Ya, berarti di kualifikasi, terutama mungkin di kualifikasi kedua maksudnya guys ya, untuk menentukan posisi start atau nomor start yang baik agar tidak kececeran di barisan belakang. Dan sebenarnya di Brno kemarin juga Veda sudah start dari posisi ke-8 ya guys ya. Cuman ya karena ada penalti, Veda jadi harus turun di posisi ke-20 untuk startnya. Minimal start di posisi 10 besar akan sangat membantu Veda. Ya seperti biasa tidak crash di awal-awal lap.
agar tetap berada di barisan depan ya guys ya. Prediksi untuk Moto3 Essen ini P1, P2, P3-nya ya mungkin seperti biasa kan ya kita tidak bisa pungkiri masih didominasi dengan motor dari KTM, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil juga Veda bisa memberi kejutan ya guys ya di sirkuit Essen Belanda ini guys. Dan Veda di sini ya realistis ada kemungkinan naik podium ketiga atau finish minimal seperti biasa stabil di top 5 atau 5 ya top 5 di akhir race ya guys ya. Itu tidak sangat sangat besar peluang Veda karena sirkuit Essen ini cuman panjangnya itu sebentar ya guys ya. Sirkuit Essen itu cuman 400 mana tadi teh 400 meter untuk di trek lurusnya ya guys ya, untuk di trek lurusnya jadi tidak panjang pokoknya kurang lebih 400. Sebentar saya sambil lihat aplikasi juga ini guys ya. Nah ini info sirkuit. Nah ini guys ya, saya kasih lihat ini nih. Nah di sini itu sirkuit ini memiliki trek lurus itu 487 meter. Nah jadi cuman setengah kilo ya guys ya, kalau bahasa kita nggak sampai, malah 487 meter, jadi lumayan pendek. Jadi memang dengan 12 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri. Jadi mungkin sekali lagi jika Veda bisa start di barisan depan dan tidak ada lagi hukuman-hukuman yang dia dapat, mungkin di sirkuit Essen Belanda ini Veda akan menunjukkan tajinya. Ya mudah-mudahan ya guys ya, karena ini tipikal sirkuit yang benar-benar mengandalkan skill tikungan per tikungan, memang skill pembalap ya, yang pastinya motor juga harus mendukung ya guys ya. Tapi ini sebenarnya tipikal Veda ya guys ya, yang selalu overtake musuh-musuhnya itu atau pembalap lain itu di tikungan-tikungan ya guys ya. Nah jadi itulah poin kita untuk malam ini. Pertama itu Veda ada kemungkinan P3 atau ya goreng-goreng jelek-jeleknya mah di 5 besar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga P1 P2 asal Veda dapat settingan motor yang baik. Karena memang sirkuit Essen Belanda ini dia tikungannya masih bisa buka gas yang lumayan cepat atau tikungan cepat, dan trek panjangnya atau trek lurusnya itu cuma 400 meter, jadi akan sangat ketat ini balapan di Essen ini ya guys ya, diadu motor dan yang pasti skill pembalap memang benar-benar harus oke. Oke, mungkin itu saja prediksi kita malam ini. Jika ada salah-salah kata seperti biasa kita mohon maaf, karena ini kita tempat ya tukar prediksi. Boleh kalian juga kalau ada prediksi-prediksi lain silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.